Dicek suara dulu aja. Iya. Nanti tes dulu. Tes, cek, cek, cek. Cek. Dicek suara. Tapi kamera belum on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Bertemu lagi kita di acara Bincang Sehat. Pada siang hari ini selama 30 menit ke depan ditemani oleh saya Dea, dan juga saya akan ditemani oleh dokter spesialis kedokteran jiwa kita yang sangat luar biasa tentunya. Baik, Dr. Dinar Arini MSc, spesialis kedokteran jiwa ya dok ya. Nanti sahabat akan kenalan sendiri dengan Dr. Dinar tentunya. Baik, oh ya sebelum masuk ke materi nih, Dr. Dinar itu praktik di Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 19 sampai selesai ya dok ya? Iya. Iya, baik. Untuk sahabat yang mau kenalan sama Dr. Dinar boleh? Silakan dok. Terima kasih ya Mbak Dea. Assalamualaikum, selamat siang sahabat Queen Latifah, sahabat sehat Queen Latifah semua. Apa kabar? Semoga semua senantiasa sehat, bahagia dan bisa optimal dalam perannya masing-masing. Amin. Baik, terima kasih Mbak Dea atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dinar Arini. Di sini sebagai dokter jiwa di Rumah Sakit Queen Latifah. Teman-teman nanti bisa datang ke Queen Latifah untuk kita sharing, kemudian kita kenali lagi tentang diri kita dan tentang kesehatan jiwa, serta jika ada gangguan-gangguan dalam proses kesehatan jiwa bisa kita atasi bersama. Demikian. Terima kasih Dr. Dinar. Baik, hari ini kita mau bahas mengenai apa nih dok? Mengenai gejala depresi, penyebab dan cara mengatasinya ya dok ya? Betul ya dok ya? Iya, betul. Betul sekali. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Dinar. Mungkin boleh dok dijelaskan dulu. Baik, terima kasih ya Mbak Dea. Sahabat sehat semua, kali ini kita akan berbincang tentang depresi, karena memang depresi itu suatu gangguan jiwa yang banyak sekali terjadi di dunia, bahkan ya Mbak Dea, bukan hanya di Indonesia. Dan ada literatur yang mengatakan bahwa 2 dari 3 orang itu di dunia itu pernah mengalami fase depresi. Walaupun depresi sendiri tidak selalu diagnosis depresi itu melekat terus dalam diri seseorang, Mbak Dea. Dalam arti depresi sendiri ada depresi ringan, sedang, dan berat. Jadi pada depresi ringan dan sedang ya nanti akan kadang orang tidak merasakan itu sebagai suatu gejala depresi karena orang itu masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa, bekerja, kemudian belajar, bahkan mungkin dirinya pun tidak mengetahui bahwa itu termasuk bagian dari depresi. Jadi orang nggak sadar kalau dirinya sendiri itu juga termasuk sedang depresi gitu ya dok ya? Betul sekali. Ya. Kemudian untuk gejala-gejala depresi Mbak Dea itu banyak macamnya. Sebagai gejala utama atau trias depresi, jadi ada 3 gejala utama dari depresi. Yang pertama adalah suasana hati yang tidak bahagia atau suasana hati yang sedih. Jadi gejala depresi itu sebenarnya adalah gangguan pada suasana hati atau suasana perasaan. Jadi 3 ciri utama. Yang pertama tadi adalah suasana perasaan yang sedih. Jadi perasaan kita itu sedih, terus kok jadi tidak nyaman, jadi mudah menangis, kemudian tidak bahagia. Nah, gejala yang kedua adalah kehilangan minat dan kebahagiaan. Jadi kalau misalnya dulu itu senang baca komik misalnya, atau senang nyanyi, atau senang berkebun, tiba-tiba lihat
komik nggak ada minat untuk baca, atau biasanya senang berkebun kemudian lihat tanamannya sudah mulai layu, tidak ada keinginan atau kemauan untuk merawat tanamannya, berarti sudah kehilangan minat dan kegembiraan yang sebelumnya dia senangi gitu. Itu gejala yang kedua. Jadi yang pertama tadi suasana perasaan yang sedih, kemudian yang kedua adalah kehilangan minat dan kegembiraan yang sebelumnya dia senang dengan hal tersebut, kemudian yang ketiga adalah rasa lelah yang semakin terasa gitu. Jadi nggak ngapa-ngapain tapi kok gampang lelah, kayaknya sehariannya sudah rebahan tapi kok mau beraktivitas tidak punya kekuatan gitu. Itu tiga gejala depresi utama. Suasana perasaan yang sedih atau sering disebut sebagai disporik, yang kedua itu kehilangan minat dan kegembiraan atau anhedonia, yang ketiga itu mudah lelah atau anenergi. Itu tiga gejala utamanya. Kemudian ada banyak sekali gejala-gejala yang lain yang menyertai, seperti misalnya ada perasaan bersalah yang muncul terus-menerus, kemudian ada perasaan putus asa, tidak kayaknya masa depannya itu suram, kemudian ada keinginan untuk menyakiti diri, bahkan pada tataran yang lebih berat itu ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Biasanya juga disertai dengan adanya gangguan tidur dan gangguan makan. Gangguan tidur dan gangguan makan ini bisa termasuk ya dok ya? Termasuk misalnya tidak mau makan, malas makan, rasanya kenyang terus, atau banyak makan. Jadi sudah makan terus makan rasa masih lapar terus gitu. Jadi sudah kenyang pun rasanya pengen makan. Itu juga termasuk gangguan makan. Juga ada gangguan tidur. Bisa misalnya jadi sulit tidur, atau dia sulit untuk memulai tidur, bisa juga sulit untuk mempertahankan kualitas tidur. Jadi mau tidur sudah siap-siap tidur, sudah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Bisa juga sebenarnya tidur di awal, jadi habis isa jam 8, jam 9 sudah tidur, tapi begitu jam 1, jam 2 terbangun dan nggak bisa tidur lagi. Atau bisa juga tidurnya bagus tapi dia mudah terbangun selama sepanjang malam sehingga paginya itu merasa tidak segar. Itu juga termasuk salah satu gejala-gejala depresi. Masuk gejala depresi gitu ya dok? Iya. Berarti kalau tidur terus tiba-tiba bangun gitu ya dok? Iya, sering terbangun di malam hari, jadi kualitas tidurnya nggak bagus. Itu bisa jadi sebenarnya sebagai salah satu gejala depresi. Walaupun untuk nanti itu termasuk depresi atau tidak, pasti ada pemeriksaan lebih lanjut. Dan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi biasanya menetap selama 2 minggu Mbak Dia. Jadi kalau misalnya baru sedihnya cuma 1-2 hari selesai, ya belum bisa masuk ke gejala depresi. Kecuali kalau kemudian sudah tiba-tiba 1-2 hari tapi gejalanya berat banget sampai dia nggak mau aktivitas, benar-benar mengurung diri di kamar, rasa bersalahnya kuat sekali, ya depresi atau tidak. Seperti nggak mood gitu ya dok? Nggak mood ngapa-ngapain gitu ya dok? Itu salah satu gejala umum, bahkan itu termasuk trias utama gejala utama depresi. Masuk ya dok ya? Kalau itu nggak moodnya 2 minggu terus-menerus, bisa jadi itu Bisa jadi. Kalau habis ada masalah terus sehari 2 hari nggak mood, itu masih biasa atau gimana itu? Kalau 2 hari nggak apa-apa ya, tapi kalau terus-terusan gitu, selama 2 minggu dan diingat-ingat, misalnya habis putus pacar nih, biasanya anak muda nih habis putus pacar, kok 2 minggu tuh males banget suasananya, masih sedih terus-terusan, sekolah nggak semangat, susah fokus, sulit konsentrasi, kemudian buat mikir nggak bisa, rasa sedih, kemudian mudah menangis. Jika itu berlangsung lebih dari 2 minggu, itu masuk ke gangguan depresi. Begitu ya dok ya, itu penyebab depresi ya dok ya. Baik, kita tuh gejala depresi, betul, gejala depresi. Terus kayak cara mengatasinya dok, kayak gitu-gitu gimana dok? Kemudian kalau tadi kita belajar tentang berbincang tentang gejala depresi. Kemudian kalau penyebabnya tadi Mbak Dea menyinggung tentang penyebab depresi, sebenarnya jadi kalau kami melihat manusia itu sebagai makhluk bio, psikososio, dan religi. Jadi yang akan mempengaruhi atau penyebabnya ataupun nanti cara menanganinya juga kita berpusat dengan 4 hal tadi Mbak Dea sebagai makhluk manusia itu. Yang pertama adalah biologi. Faktor biologinya itu bisa jadi seseorang mengalami depresi itu karena faktor pertama mungkin salah satu penyebabnya adalah genetik.
Jadi misalnya dengan orang tua yang ada gangguan suasana perasaan seperti itu, entah depresi, entah gangguan-gangguan kesehatan mental yang lain, kemungkinan anaknya itu akan memiliki kerentanan yang lebih tinggi. Itu mesti anaknya begitu, tidak selalu ya Mbak ya, tapi sebagai faktor risiko. Kemudian gangguan biologi yang lain, misalnya ada gangguan fisik. Jadi misalnya seperti orang-orang dengan diabetes mellitus, hipertensi, dia penyakit-penyakit kronis yang lama, itu kan tidak mudah. Jadi itu juga sebagai faktor penggunaan narkotika. Kemudian psikologi itu terkait dengan bagaimana kepribadian seseorang itu juga akan berpengaruh terhadap kemungkinan kejadian depresi. Maksudnya sama-sama ada stresor yang sama, si A depresi, si B enggak gitu ya. Jadi salah satunya mungkin temperamentalnya, kemudian gangguan ciri kepribadiannya, kemudian kemampuan dia bertahan dalam stresor, itu namanya resiliensi. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bertahan dalam tekanan yang dihadapi gitu. Kemudian bisa juga mekanisme coping atau mekanisme adaptasi seseorang. Jadi setiap ada stresor, bagaimana orang itu menentukan adaptasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor sosial. Jadi faktor sosial itu termasuk misalnya pola asuh, dukungan keluarga, bagaimana kondisi lingkungan masyarakat, apakah ada abuse, jadi misalnya ada tekanan-tekanan tertentu, ataukah ada neglect atau penelantaran. Jadi anak-anak atau orang-orang yang ditelantarkan itu juga memiliki kecenderungan atau faktor risiko untuk terjadinya depresi. Kemudian yang keempat itu kita idap atau derita, ya berarti harus dikontrolkan agar kondisi fisik kita sehat, maka kondisi psikis kita juga akan lebih bagus, lebih sehat. Kemudian yang kedua adalah biopsiko, jadi termasuk psikologis kita, bagaimana kita mengerti tekanan-tekanan yang kita hadapi, kemudian kita selalu mengembangkan diri untuk beradaptasi dengan tekanan-tekanan yang ada. Itu faktor psikologis atau faktor bagaimana memperkuat kekuatan diri kita dalam menghadapi tekanan yang tidak mungkin. Atau budaya, bagaimana kita bisa memanfaatkan religi kita, keimanan dan keyakinan kita masing Ya Dok ya. Baik Dok, ini ada pertanyaan Dok. Saya sering pengen teriak-teriak ketika mengurus anak, ditambah tinggal sama mertua Dok. Itu saat kita teriak gitu ya. Jadi kalau teriak mungkin ngurus anak kan tidak mudah, apalagi mungkin ada hal-hal yang kemudian ditekan ke alam bawah sadarnya karena tadi kayak misalnya tempat mertua, jadi ada budaya yang harus kita junjung tinggi. Lewat untuk sampaikan, salah satu kita jadi retardasi psikomotor tuh jadi malas ngapa-ngapain, gerak kita jadi lebih lambat, orang jadi kok kamu dari tadi ngelamun, terus nggak ada semangat geraknya. Kemudian juga sebenarnya ada kemarahan, bisa juga sebenarnya depresi itu wujudnya kemarahan, tapi kemudian coping bersalah, tapi wujud yang muncul itu menyesuaikan dirinya dengan marah gitu, ingin teriak gitu ya. Jadi ingin hawanya tuh pengen teriak gitu, terus kalau sudah teriak tuh bisa plong gitu. Tapi sebenarnya perasaan suasana dasarnya apakah memang kemudian jadi mudah marah sama anak, kemudian lepas kontrol, jadi rasanya pengen nyubit, rasanya pengen mukul. Nah itu harus dibantu, mungkin kita tenangkan suasana perasaannya, kita stabilkan sehingga fungsinya bisa kembali optimal. Kadang kalau anak kecil kan biasa ya Dok ya, nangis kayak gitu, terus ibunya dalam tekanan seperti itu bisa jadi terus dicubit atau apa. Betul. Gitu ya Dok ya, masuk ya Dok ya. Baik Dok, ada pertanyaan lagi Dok, mau tanya, apakah anak kecil bisa depresi Dok? Bagus banget ya pertanyaan, betul banget. Jadi depresi ini bisa terjadi pada semua orang ya. Bahkan banyak penelitian itu menyatakan preschool atau anak-anak TK itu sudah bisa ada gejala depresi, ada yang sampai gangguan. Kita biasanya akan tegakkan oleh. Kemudian uniknya pada anak, kadang anak-anak itu masih belum bisa memverbalkan atau menyatakan suasana perasaannya Mbak Dia. Jadi anak itu belum kenal aku sedih mah gitu, atau aku males, aku tidak bahagia, kan jarang ya anak kecil bisa seperti itu. Cuma memang yang tampak pada anak-anak adalah gejala-gejala gangguan perilaku. Jadi pada anak-anak yang mungkin dia suka mudah ngambek gitu ya, itu juga bisa jadi sebenarnya itu kondisi depresi. Tapi untuk tidak semua ya gejala itu mesti langsung ke depresi Mbak Dea. Cuman memang biasanya mereka munculnya sebagai gangguan perilaku dibandingkan menyatakan
mengatakan secara verbal saya sedih, saya tidak sedih, bahagia gitu ya. ya. Jarang anak-anak bisa mengenali emosinya. Kemudian yang kedua, kadang muncul sebagai gangguan somatis atau gangguan fisik ya. Jadi sering anak mengatakan saya sakit perut, nah gitu. Jadi mudah bilang sakit perut atau pusing atau mungkin muncul sebagai muntah ya, terus menyatakan badannya sakit atau jadi keluhan-keluhan fisik yang Keluhan muncul. fisik ya, Dok. Ya. Jadi pada anak lebih banyak muncul sebagai keluhan fisik ataupun keluhan gangguan perilaku. Baik sahabat, kalau ada yang ingin tanya lagi boleh tulis di kolom komentar ya. Baik ya, Dokter Dinar ini praktik di Rumah Sakit Queen Latifah setiap hari Senin sampai Kamis dari jam 19 sampai selesai. Pokoknya sampai jam berapapun ya, Dok ya. Sampai jam berapapun ya, Dok. Mbak Dia boleh nambahin lagi? Boleh, Dok, silakan, Dok. Ya, nanti mungkin teman-teman juga jadi ada bahan untuk kemudian kita diskusi lagi ya Mbak Dia. Bahwa gangguan depresi sendiri sebenarnya bukan semata-mata gangguan. Kadang orang pikir depresi ini kan kurang bersyukur, kemudian tidak bisa terima kondisi, kemudian kurang beribadah. Jadi hal-hal lain yang kesannya orang depresi ini hanya milik orang-orang yang tidak bisa menempatkan diri atau tidak bisa bawa diri gitu ya. Enggak, padahal sebenarnya enggak seperti itu ya Mbak Dia. Jadi gangguan depresi ini kalau dilihat secara biologi, karena kami itu dokter, jadi kita melihat bagaimana sih keterkaitan antara sistem kerja tubuh terhadap kondisi suasana perasaan dia. Jadi di otak kita itu ada neurotransmitter namanya. Jadi dia suatu zat kimia di dalam otak yang dia memang fungsinya untuk mengatur kinerja tubuh kita. Itu ada neurotransmitter namanya, itu yang terjadi gangguan. Jadi kalau dilihat dari cuma memang neurotransmitter ini belum bisa diukur seperti di laboratorium Mbak Dia, kayak misalnya kita lihat kalium, natrium, Hb gitu ya yang bisa dilihat. Jadi neurotransmitter belum bisa dicek secara laboratorium yang biasa kita ada di lab-lab itu ya. Nah tapi dari banyak penelitian memang pada kondisi depresi ini terjadi penurunan neurotransmitter serotonin, dopamin, norepinefrin. Serotonin sendiri merupakan neurotransmitter yang membuat kita itu tenang, bahagia. Sementara dopamin itu neurotransmitter yang membuat kita itu jadi semangat, puas, fokus, konsentrasi. Makanya kenapa pada depresi itu jadi sedih, tidak bahagia, karena penurunan serotonin tadi, zat neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Jadi kita nggak bisa bahagia, nggak puas, merasa jadi sulit fokus, itu karena penurunan si dopamin. Serta kita nggak punya energi karena penurunan norepinefrin. Jadi sebenarnya depresi itu suatu gangguan yang memang saat dilihat secara neurotransmitter, secara biologis, secara ilmiah, itu tuh ada gangguan di bagian neurotransmitter di otak. Jadi gangguannya itu letaknya di otak, bukan di awang-awang yang wah ini cuma sedih aja gitu ya. Tapi gitu. ada teorinya atau ada landasannya di neurotransmitter tadi. Secara biologisnya itu ada bisa dijelaskan gitu. Dokter ada yang tanya lagi, Dok. Yuwanti, bagaimana cara mengenali gejala depresi agar kita lebih peka terhadap orang terdekat, Dok? Bagus banget ya. Memang kadang-kadang yang mengalami depresi sendiri nggak sadar Mbak Dea. Jadi memang butuh dukungan atau kepekaan dari orang-orang yang terdekat. Ya, itu makanya yang saya sering sampaikan bahwa gangguan fisik sama gangguan psikis itu bedanya di situ. Gitu. Kadang gangguan fisik yang bersangkutan bisa merasakan, sementara kalau gangguan psikis kadang-kadang yang bersangkutan nggak merasakan tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Nah ciri-cirinya itu tadi. Yang pertama mungkin kita bisa lihat sebagai orang lain, melihat kok dia tampak lebih murung dari raut muka, itu akan kelihatan. Ya walaupun gimana rasanya, baik kok, senang, cuma matanya itu masih sendu atau mungkin nggak sesayu, nggak sesemangat biasanya, mungkin gerakannya juga lebih lambat, dia mudah melamun, diem gitu. Ditanya mungkin loadingnya lebih lambat dibanding biasanya, itu bisa kita lihat. Kemudian bisa juga dengan cara berbicaranya, biasanya kok dia semangat, ini kok jadi lebih pelan, kemudian lebih lirih, kemudian juga diajak hangout biasanya mau enggak aku di rumah aja, jadi lebih menarik diri, tidak suka ke keramaian. Atau mungkin kita lihat makannya biasanya semangat, kemudian dia nggak semangat makan, makannya jadi dikit, jadi ada gangguan nafsu makan.
tidur juga malam kok masih online terus, biasanya jam segitu udah nggak online ya, berarti ada gangguan tidur. Atau mungkin biasanya kita tahu dia suka hobinya apa, tiba-tiba dia nggak suka sama hobinya lagi, itu biasanya suka mancing jadi nggak suka mancing. betul. Apa ini ya? Apa ya? Itu bisa diamati dari situ. Kemudian kita juga lihat dari tema-tema yang dia bicarakan tadi ya. Orang-orang dengan ide-ide bunuh diri atau mengakhiri hidup itu biasanya pernah menyampaikan kepada orang yang dia percaya, orang terdekat. Jadi kalau kita punya sahabat, kemudian dia bicarain tentang kematian, enaknya kayaknya mati. Atau misalnya mau lompat di jembatan, rasanya enak tuh lompat di jembatan gitu. Jadi kita sebagai orang terdekat jangan langsung mengkat Mbak Dia, jangan, ih kamu ngapain sih nggak bersyukur gitu. Iya. Atau kamu ngomong apa sih aneh-aneh. Enggak, tapi justru kita, oh gitu, kenapa kamu ngomong kayak gitu. Kalau kita langsung kita hakimi, langsung kita nasihati, diingatkan kamu nggak sepantasnya kayak gitu, dia sebenarnya mau cerita tapi langsung dihakimi, langsung dikat, dia langsung oh ya udah deh, Nggak jadi cerita. nggak jadi gitu. Jadi sebenarnya rasa sedihnya, rasa bersalahnya, rasa putus asanya itu masih tetap ada gitu. Jadi kalau ada orang terdekat yang kira-kira dia menyatakan seperti itu, mungkin bisa ditemani, kemudian cari bantuan ke profesional. Jadi kalau ada ide-ide untuk cerita-cerita tentang kematian dengan suasana perasaan yang sama, jadi misalnya suasananya sendu atau murung, kita harus tanggapi itu sebagai pertanda yang waspada gitu. Beda misalnya ngomongin sambil ketawa-ketawa kita lihat ya. Tapi ya kalau ada juga sih yang depresi yang pura-pura ketawa, ketawa bisa padahal jadi. hatinya sedih gitu. Pokoknya kalau ada yang nyinggung-nyinggung usaha untuk mengakhiri hidup, kita anggap serius, ajak ke profesional. Bisa ajak ke rumah sakit Latif kalau ke arah dokter Dinar. Baik dok, ada pertanyaan lagi dok. @gaga98. Saya sering stres karena pekerjaan, karena tekanan yang saya rasakan. Saya suka merasa diri saya sudah tidak mampu, namun saya merasakan rasa bersalah yang luar biasa karena tidak bisa survive dari apa yang saya rasakan sekarang. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut dok? Ya. Baik, terima kasih ya Mas Gaga. Jadi Mas Gaga ini sudah bagus sih, sudah menyadari emosi yang dia rasakan, bahwa kok saya ada yang salah nih, jadi merasa bersalah, merasa gak optimal dalam pekerjaan. Mungkin juga sudah mengalami ada gangguan optimalisasi fungsi tadi ya. Jadi kalau misalnya memang itu sudah cukup mengganggu, jadi depresi tadi memang ada 3 ya Mbak Dia. Jadi mulai depresi ringan, sedang, sama berat. Jadi yang ringan itu mungkin hanya ada rasa-rasa bersalah gitu, tapi dia masih optimal, masih bisa melakukan pekerjaan yang lain dan tidak mengganggu sama sekali. Sementara kalau yang depresi sedang, itu suasana perasaan sedihnya itu sudah mulai mengganggu, bahkan dalam pekerjaan sehari-hari itu pikiran-pikiran itu muncul sendiri. Kayak tadi mungkin Mas Dita menyampaikan ada rasa bersalah, rasa putus asa, rasa tidak nyaman, tapi dia masih harus survive gitu. Jadi dia masih bisa melakukan pekerjaannya. Itu masuk ke depresi sedang. Nah, kalau depresi berat itu sudah yang dia menarik diri, rasa bersalahnya itu benar-benar semakin kuat, kemudian dia benar-benar terkungkung dan terganggu dengan rasa-rasa tersebut. Jadi mulai nggak mau, tidak ada kekuatan untuk bekerja, kemudian benar-benar tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan, itu masuk ke depresi berat. Nah, gimana caranya? Mungkin bisa bisa ke bantuan profesional sih sebenarnya kalau sudah rasa putus asanya tuh sampai mengganggu kinerja Mbak Dia. Jadi nanti bisa datang, salah satunya boleh ke profesional saja, ke Queen Latifah juga saya siap kan. Datang aja ke Queen Latifah pulang-pulang ya. Jadi ibaratnya gini Mbak Dia, berarti itu sudah mulai ada gangguan, memang ada gangguan neurotransmitter seperti yang tadi saya sampaikan. Dan pada kondisi itu terjadi gangguan fungsi dan gangguan tidur, bahkan bisa jadi kegangguan badan, rasa lelah, rasa capek, kemudian ada fisik-fisik, entah ada mual, badannya sakit semua, rasa tegang di daerah badan gitu ya, daerah punggung, pundak, leher gitu ya. Itu sebenarnya ada ceritanya sih di kenapa bisa sampai ke over saraf simpatis gitu ya. Nah, itu nanti bisa dibantu dengan terapi farmakologi, itu dengan menggunakan obat-obatan. Kemudian yang kedua adalah terapi non farmakologi, nanti dengan beberapa terapi yang bisa kita berikan tergantung dari kondisi yang ada.
Kemudian jangan khawatir, tidak obat-obatan ini akan disesuaikan dengan kondisinya Mbak Dea. Jadi kalau misalnya dia sudah membaik, nanti biasanya akan kita lakukan tapering off atau penurunan dosis. Jadi sampai orangnya tersebut bisa mampu mengatasi keadaannya, kondisinya neurotransmitternya sudah stabil, obatnya akan kita turunkan. Jadi tidak selamanya kemudian menggunakan obat-obat, tergantung dari kondisinya kondisi ya dok ya. Tergantung kondisinya. Kondisi dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Sama ya dok ya mungkin. Dok, apa ciri-ciri depresi yang tanpa sadari, tanpa orang lain itu sadari, barangkali saya termasuk seperti itu. Mungkin dia nggak tahu nih kalau dia tuh juga depresi sebenarnya, kayak gitu dok. Betul. Jadi maksudnya dia depresi tapi dia nggak tahu gitu. Iya, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin barangkali dia termasuk gitu, tapi dia tidak sadar kalau dirinya sendiri itu depresi. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya gejala depresi itu tadi ya, 3, ada suasana perasaan yang sedih atau disforik gitu ya. Jadi suasana perasaan manusia itu memang tidak selalu senang ya Mbak Dea. Kadang ada sedih, ada cemas, ada takut, ada bahagia gitu ya, mengalun. Cuma kalau suasana perasaannya ini sedih terus menerus selama 2 minggu, itu adalah salah satu gejala. Walaupun dari ada banyak gejala, untuk menentukan dia termasuk gangguan depresi atau tidak, itu nanti ada serangkaian gejala gitu. Jadi gejala depresi adalah suasana perasaan yang sedih, yang dia rasakan itu sedih. Mungkin gimana orang lain tahu? Terlihat dari raut wajahnya gitu ya. Jadi mungkin terasa murung, kemudian diajak yang senang-senang itu, senang-senang itu sesuatu yang dia sukai sebelumnya itu tidak mau, tidak ada kemauan, tidak ada hasrat. Itu bisa jadi salah satu gejala depresi. Yang kedua itu tadi kehilangan minat dan kegembiraan. Jadi misalnya kita dulu sukanya apa, sukanya tadi Mbak Dea mancing gitu kan, sukanya mancing, sukanya berkebun, sukanya memasak. Sekarang tuh nggak ada kemauan gitu. Aku tuh seneng sih sebenarnya, tapi kok nggak pengen ya, males gitu ya dok ya. Betul, itu juga termasuk gejala utama yang kedua. Yang ketiga itu adalah kehilangan energi. Jadi lemas, malas, nggak punya energi, mager banget gitu ya. Mau ngapa-ngapain nggak mau, rasanya lelah, padahal hari itu energi yang dikeluarkan masih sedikit gitu. Itu termasuk trias depresi tadi. Walaupun tadi ada banyak ya, kehilangan fokus, konsentrasi, kemudian rasa bersalah, rasa putus asa, tidak berharga, kemudian juga tidak punya rencana masa depan, kayak masa depannya suram. Kemudian ada gangguan makan, gangguan tidur, ide untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Menyakiti diri itu kayak menelantarkan diri Mbak Dia. Jadi kayak misalnya termasuk perawatan sehari-hari itu kayak mandi ya itu kan peduli pada dirinya, tapi dia jadi malas mandi sehari sekali, sudah nggak mau sisiran, nggak mau motong kuku, itu kan perawatan diri ya. Saat dia tidak melakukan, termasuk mengabaikan dirinya, itu termasuk depresi juga loh Mbak Dia. Termasuk depresi ya dok itu ya. Salah satu gejala ya dok ya. Masuk ke gejala, termasuk gangguan. Nanti setelah kita lihat dia bertahan 2 minggu, kemudian ada gejala-gejala lain, nanti akan kita tegakkan itu termasuk gangguan ataukah hanya sekedar gejala gitu. Baik, sebelum kita closing nih dok, ada pesan-pesan nggak dok buat sahabat di rumah? Baik, untuk sahabat-sahabat sehat semuanya, jadi kita memang seharusnya kita mengerti atau mengenal diri kita sendiri ya, termasuk suasana perasaan kita. Jadi kalau kita merasa memang kok suasananya itu syahdu terus, kelabu terus, teman-teman nih kayaknya pada happy-happy, aku di antara mereka tapi kok aku kerasa sendiri ya, aku kerasa sepi, aku nggak include sama mereka, walaupun aku senyum, aku ketawa, tapi aku suasana perasaanku tuh sedih. Kalau itu lebih dari 14 hari atau 2 minggu, kemudian sudah mulai tidak ada keinginan apapun ya, keinginan yang dulu biasanya dilakukan, disenangi, kok sekarang nggak ada rasa senang sama sekali, nggak ada kemauan. Kemudian juga rasanya aku lelah terus ya, sulit fokus, diajak ngobrol nggak nyambung, kemudian tidak ada keinginan atau aku kok merasa bersalah terus. Silakan datang untuk kita diskusikan bersama apakah itu masuk ke gangguan depresi atau tidak, karena semakin cepat kita tangani depresi ini, jadi gangguan neurotransmitter itu kita seimbangkan kembali, itu kita harapkan tidak akan masuk ke depresi berat yang bisa mengganggu fungsi secara nyata di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Dr. Dinar. Oke, baik sahabat, penjelasannya sangat bermanfaat sekali ya. Baik,
Jadi di Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo ini juga ada layanan konsultasi dengan spesialis kedokteran jiwa setiap hari Senin sampai Kamis jam 19 sampai selesai. Baik, jika sahabat mau daftar nih, bisa daftar online di nomor telepon yang ada di bawah. Dan jangan lupa sahabat follow Instagram, YouTube, dan TikTok Rumah Sakit Queen Latifah di @queenlatifah Kulon Progo. Baik, kalau begitu terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.